Selamat sahabat anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran kita berjudul Perjalanan ke Yerusalem. Ayat penting, Esra pasal 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Poin penting pelajaran kita, salah satu cara kita menyembah Tuhan adalah dengan bekerja bersama-sama membangun gerejanya. Bagaimanakah perasaanmu bila keluargamu berencana untuk pindah ke suatu tempat yang engkau belum pernah datangi sebelumnya? Takut, gembira, ataukah keduanya? Bayangkan sebuah keluarga dalam perjanjian lama berencana untuk mengadakan perpindahan yang penting. Tabita memandang kepada ayahnya yang sedang bergegas masuk ke rumah untuk makan siang. "Aku mempunyai kabar baik," teriak ayahnya. Sesudah ayahnya memimpin doa makan, ayahnya berkata, "Raja Koresi mengeluarkan pengumuman resmi pagi ini. Setiap orang yang ingin kembali ke Yerusalem dan menolong membangun bait suci diizinkan untuk pergi." "Wah, bagus sekali," kata ibu. Tabita memandang pada adiknya Samuel. Dia merasakan perasaan yang aneh di perutnya. Dia ingin tahu apakah Samuel juga merasakan perasaan yang sama. Bagaimanakah kalau orang tua mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem? Lebih buruk, pikir Tabita. Bagaimana kalau keluargaku kembali ke Yerusalem, tetapi keluarga Sarah sahabatku tidak? Ayah memberitahukan mereka bahwa Raja Koresi telah membaca nubuatan yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia begitu terharu sehingga dia mengeluarkan pengumuman itu. Setelah semua selesai makan, Tabita menanyakan pertanyaan yang dia takut untuk mendengarkan jawabannya. "Apakah itu artinya kita akan kembali ke Yerusalem?" tanyanya dengan pelan. Dengan terkejut, ayah dan ibunya berhenti berbicara dan memandang kepada Tabita. Tabita pikir ini bukan tanda yang baik. Ayah memandang pada ibunya yang kemudian menganggukkan kepalanya. "Tabita, engkau tahu kita telah berdoa selama bertahun-tahun supaya dapat kembali ke Yerusalem," kata ayah. "Nenek kakek kita dan nenek moyang kita sangat merindukan hal ini." "Aku tahu," kata Tabita. "Tetapi meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang aku belum pernah tahu sebelumnya adalah sangat menakutkan." "Betul sekali," kata ibu. "Hal itu juga menakutkan bagi kami. Tetapi untuk kembali dan membangun bait suci adalah satu hal yang sangat indah." Dan begitulah, Tabita merasa seolah-olah dunianya terbalik. Ayah menolong mengumpulkan emas, perak, kain, bahan-bahan lain dan hewan-hewan yang telah diberikan kepada mereka yang akan kembali ke Yerusalem. Raja Koresi telah mengumumkan bahwa mereka yang tidak kembali ke Yerusalem harus memberikan hadiah-hadiah kepada mereka yang akan kembali. Raja bahkan mengembalikan peralatan bait suci yang Raja Nebukadnezar ambil. Piring-piring dari emas dan perak, panci-panci dan mangkok-mangkok bersama dengan barang-barang lain. Sebagai tambahan, Raja memberikan uang dari perbendaharaan kerajaan. Akhirnya semuanya telah siap. Tabita meringkuk di atas tempat tidur keluarganya untuk terakhir kalinya. Ibu datang dan duduk di sampingnya sebentar. "Semuanya akan baik-baik saja, Tabita,"
katanya. Kita tahu bahwa ini adalah hal yang terbaik yang kita lakukan. Tuhan akan bersama kita. Aku tahu, ujar Tabita sambil tersenyum. Dan untunglah Sarah juga ikut pulang ke Yerusalem. Tabita pun tertidurlah. Perjalanan panjang melewati padang pasir yang panas pun dimulai. Sementara rombongan meninggalkan kota, ribuan orang berbaris di pinggir jalan mengucapkan selamat tinggal. Walaupun mereka memilih untuk tidak pulang, mereka gembira atas keputusan keluarga-keluarga yang mau pulang. Perjalanan susah payah berhari-hari melalui padang pasir pun berlalu dengan lambat. Akhirnya, waktunya pun tibalah ketika rombongan itu menaiki puncak bukit dan di bawah mereka terhampar kota Yerusalem. Zerubabel, pemimpin Israel yang memimpin mereka, memanggil semua orang untuk berkumpul. Teman-teman, Tuhan telah begitu baik kepada kita dan memberikan perjalanan pulang yang aman kepada kita. Mari kita memuji Dia. Sesudah berdoa, Zerubabel mulai memberikan instruksi. Kegembiraan meliputi rombongan itu sementara mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Pertama-tama, mereka boleh pulang ke kampung halaman mereka di mana para nenek moyang mereka berasal sebelum ditangkap dan dibawa ke dalam pembuangan. Tetapi pada pertengahan September, semua orang harus kembali ke Yerusalem. Tabita sangat gembira karena rumah mereka ada di Yerusalem. Berarti mereka tidak harus berjalan lagi. Dia juga gembira karena Sarah dan keluarganya menjadi tetangga mereka. Zerubabel dan Yosua memutuskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Mereka mau mempersembahkan korban bakaran secepat mungkin. Segera semua orang dipanggil untuk berkumpul dan korban bakaran pun dibuat. Kemudian Zerubabel mengumumkan, "Kita akan merayakan Hari Raya Pondok Daun seperti yang keluarga-keluarga kita telah lakukan di masa lalu. Buatlah mezbahmu mengelilingi bait suci dan kita akan merayakan hari raya ini lagi di negeri kita." Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.